Suamiku bergaji 25 juta rupiah setiap bulan. Angka itu mungkin terdengar besar bagi banyak orang. Tapi anehnya, selama hampir 5 tahun menjadi istrinya, aku tidak pernah sekalipun menikmati hasil kerja kerasnya. Setiap tanggal gajian, uang itu selalu berpindah ke rekening ibunya. Sedangkan aku harus memutar otak setiap hari agar dapur tetap mengepul, tagihan listrik tidak diputus, anak kami tetap bisa sekolah, dan rumah kecil kami tetap bertahan. Yang paling menyakitkan, suamiku sama sekali tidak pernah merasa ada yang salah. Sampai akhirnya aku memilih melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal seumur hidup. Sebelum aku lanjut, coba tulis di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Aku ingin tahu siapa saja yang menemani ceritaku hari ini. Namaku Rina. Kalau melihat hidupku sekarang, mungkin banyak orang mengira aku perempuan yang kuat. Tapi sebenarnya aku juga pernah menjadi perempuan yang terlalu percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Aku menikah dengan Ardi 6 tahun yang lalu. Waktu itu usiaku baru 25 tahun. Ardi bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan jabatan yang cukup baik. Gajinya jauh di atas rata-rata. Semua orang mengatakan aku beruntung mendapatkan suami seperti dia. Jujur saja, waktu itu aku juga berpikir begitu. Ardi dikenal pendiam. Tidak suka main perempuan. Tidak pernah mabuk. Tidak merokok. Rajin bekerja. Kalau melihat semua itu, siapa yang tidak yakin rumah tangga kami akan bahagia? Beberapa bulan pertama setelah menikah benar-benar terasa indah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang sederhana. Aku memasak. Ardi bekerja. Setiap malam kami makan bersama sambil membicarakan mimpi-mimpi kami. Kami ingin punya rumah sendiri. Kami ingin punya anak. Kami ingin suatu hari membuka usaha keluarga. Semua terasa begitu dekat. Sampai akhirnya datang hari gajian pertama setelah kami resmi menjadi suami istri. Aku masih ingat pagi itu. Ardi tersenyum sambil menunjukkan notifikasi di ponselnya. Alhamdulillah, gaji sudah masuk. Aku ikut tersenyum. Bukan karena nominalnya, tapi karena aku membayangkan akhirnya kami bisa mulai menabung untuk masa depan. Saat Ardi mengambil ponselnya lagi, aku melihat jarinya sibuk mengetik. Aku tidak terlalu memperhatikan. Beberapa menit kemudian dia menoleh kepadaku. Maaf ya, Rin. Aku mengernyit. Kenapa? Aku transfer dulu semua gajiku ke ibu. Aku sempat mengira aku salah dengar. Semua? Iya. Aku tersenyum kecil. Kupikir mungkin memang ada keperluan mendesak. Aku tidak ingin menjadi istri yang langsung curiga. Lagi butuh ya? Ardi mengangguk. Ibu bilang ada beberapa kebutuhan. Aku hanya menjawab pelan. Oh, ya sudah. Hari itu aku benar-benar tidak mempermasalahkannya. Dalam pikiranku, membantu orang tua adalah hal yang baik. Lagi pula kami baru menikah. Aku yakin bulan berikutnya keadaan akan berbeda. Tapi ternyata aku salah. Sebulan kemudian, hari gajian kembali datang. Pagi itu Ardi kembali tersenyum. Gaji sudah masuk. Aku ikut senang. Namun rasa senang itu hanya bertahan beberapa menit. Karena setelah itu aku kembali melihat hal yang sama. Transfer. 25 juta rupiah. Penerima. Ibu. Aku hanya diam. Ardi bahkan tidak menjelaskan apapun. Seolah itu memang sesuatu yang wajar. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Mungkin ini bulan terakhir. Mungkin setelah urusan ibunya selesai, semuanya akan kembali normal. Nyatanya, bulan ketiga tetap sama. Bulan keempat tetap sama. Bulan kelima juga tidak berubah. Setiap tanggal gajian, aku bahkan sudah hafal jamnya. Sekitar pukul 9 pagi. Notifikasi gaji masuk. Beberapa menit kemudian, saldo rekening suamiku kembali hampir kosong. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Kalau semua gajinya diberikan kepada ibunya, lalu sebenarnya kami hidup dari apa? Untungnya sebelum menikah aku masih memiliki sedikit tabungan. Dari situlah aku mulai membayar kebutuhan sehari-hari. Belanja dapur, gas, listrik, air, internet. Semuanya kuambil dari tabunganku. Aku tidak pernah mengungkitnya. Aku terus berpikir, mungkin memang beginilah cara kami memulai rumah tangga. Tapi tabungan tidak mungkin bertahan selamanya. Sedikit demi sedikit jumlahnya mulai berkurang. Aku mulai menghitung pengeluaran dengan sangat hati-hati. Harga beras, minyak goreng,
telur. Semua terasa semakin mahal. Sementara tabunganku terus menipis. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas?" "Iya." "Kalau boleh tahu, uang buat belanja bulan depan bagaimana?" Ardi tetap menatap televisi. "Nanti dipikirkan." "Nanti kapan?" "Aku lagi cari jalan." Aku mengangguk pelan. Padahal di dalam hati aku ingin bertanya, bukankah jalan itu sebenarnya ada di rekening ibumu? Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Aku memilih diam. Beberapa minggu kemudian, aku membuka dompetku. Isinya tinggal beberapa lembar uang. Aku menghitungnya pelan. Tidak sampai 100.000 rupiah. Aku menarik napas panjang. Besok kami harus belanja. Lusa harus bayar listrik. Aku tidak mungkin terus mengandalkan tabungan. Malam itu saat Ardi tidur, aku masih duduk sendirian di ruang tamu. Aku membuka ponsel. Aku melihat beberapa teman lama sedang berjualan melalui media sosial. Ada yang menjual baju. Ada yang menjual peralatan rumah. Ada juga yang menjadi reseller makanan. Aku memperhatikan semuanya sampai larut malam. Entah kenapa, malam itu muncul satu pikiran yang terus berputar di kepalaku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak boleh hanya menunggu. Esok paginya aku mulai mencari informasi. Aku belajar sedikit demi sedikit. Aku memotret barang. Belajar membuat tulisan promosi. Belajar membalas calon pembeli. Semua kulakukan sendiri. Awalnya tidak mudah. Seharian menunggu. Tidak ada satupun pesanan masuk. Hari berikutnya. Masih sepi. Aku hampir menyerah. Tapi setiap kali ingin berhenti, aku melihat dapur. Aku melihat dompetku. Aku melihat wajah suamiku yang tetap berangkat kerja setiap pagi tanpa pernah membahas soal uang belanja. Aku kembali mencoba. Hari demi hari berlalu. Sampai suatu sore, ponselku berbunyi. Seorang pembeli mengirim pesan. "Kak, ini masih ready." Jantungku langsung berdebar. Tanganku sampai gemetar saat membalas. "Iya, Kak. Masih ada." Percakapan itu tidak panjang. Beberapa menit kemudian, transfer pertama masuk ke rekeningku. Jumlahnya memang tidak besar. Tapi entah kenapa, aku menatap layar ponsel sambil tersenyum. Bukan karena uangnya, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masih punya harapan. Aku belum tahu. Keputusan kecil membuka usaha dari rumah pada hari itu akan menjadi alasan kenapa aku akhirnya mampu berdiri sendiri ketika rumah tanggaku benar-benar runtuh beberapa tahun kemudian. Pesanan pertamaku memang tidak besar. Keuntungannya bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan dapur selama seminggu. Tapi sejak hari itu aku mulai percaya kalau selama mau berusaha, selalu ada jalan yang bisa dicari. Aku mulai menjalani rutinitas baru. Pagi-pagi setelah Ardi berangkat kerja, aku membereskan rumah, mencuci pakaian, memasak. Lalu duduk di depan ponsel sambil membalas chat calon pembeli. Kalau ada pesanan masuk, aku langsung menyiapkannya. Aku membungkus paket sendiri, menempelkan alamat sendiri, lalu mengantarkannya ke agen ekspedisi yang jaraknya hampir 1 kilometer dari rumah. Kadang aku berjalan kaki, kadang meminjam motor tetangga. Semua kulakukan tanpa mengeluh. Aku hanya ingin rumah tangga kami tetap bertahan. Beberapa bulan berlalu, pesanan mulai bertambah. Belum banyak, tapi cukup membuatku bisa membeli beras tanpa mengambil sisa tabungan. Saat itulah aku mulai menyadari sesuatu. Selama beberapa bulan terakhir, Ardi tidak pernah sekalipun bertanya, "Uang belanja masih ada?" Tidak pernah. Dia juga tidak pernah bertanya, "Listrik sudah dibayar?" Atau, "Anak nanti kalau sudah lahir biayanya bagaimana?" Tidak pernah. Yang selalu ia tanyakan hanyalah, "Hari ini ibu nelepon nggak?" Awalnya aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin memang begitulah cara dia menunjukkan baktinya kepada orang tua. Tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Suatu malam aku mencoba membuka pembicaraan. "Mas." "Iya." "Kalau boleh tahu, ibu masih sering butuh uang?" Ardi mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Ibu kan sendiri." Aku mengangguk pelan. "Iya, aku paham. Tapi..." Ardi langsung menatapku. "Tapi apa? Apa memang harus semuanya?"
Wajahnya berubah. Ibu yang membesarkan aku. Aku tahu. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Aku menarik napas panjang. Aku bukan melarang bantu ibu. Lalu, aku cuma berpikir, kita juga punya rumah tangga. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. Ardi lebih dulu memotong. Rumah tangga kita masih baik-baik saja, kan? Aku terdiam. Kalimat itu membuatku tidak bisa menjawab apapun. Karena memang benar. Rumah kami masih berdiri. Kami masih makan. Tagihan masih terbayar. Dia tidak pernah tahu. Semua itu bukan karena uangnya. Malam itu aku memilih mengakhiri pembicaraan. Aku tidak ingin bertengkar. Aku selalu percaya, kalau aku cukup sabar, suatu hari nanti dia akan mengerti sendiri. Waktu terus berjalan. Setahun berlalu. Lalu datang kabar yang paling membahagiakan dalam hidup kami. Aku hamil. Saat melihat 2 garis merah di alat tes kehamilan, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku membayangkan rumah kecil kami akan segera dipenuhi suara tawa seorang anak. Saat ku beritahu Ardi, dia memelukku erat. Alhamdulillah. Aku bisa melihat kebahagiaan di matanya. Hari itu aku kembali berharap. Mungkin setelah menjadi ayah, dia akan berubah. Mungkin sekarang dia akan mulai memikirkan keluarganya sendiri. Namun harapan itu kembali pupus. Hari gajian berikutnya tetap sama. 25 juta rupiah kembali berpindah ke rekening ibunya. Aku hanya menatap layar ponsel dari kejauhan. Aku bahkan tidak lagi terkejut. Yang berubah hanyalah rasa sakitnya. Semakin lama semakin dalam. Kehamilanku membuat pengeluaranku bertambah. Aku harus membeli vitamin. Kontrol ke dokter. Menyiapkan perlengkapan bayi sedikit demi sedikit. Semua kuambil dari hasil usahaku. Aku mulai tidur lebih larut. Membalas chat pelanggan sampai tengah malam. Bangun lebih pagi. Membungkus paket sebelum memasak. Kadang tubuhku sangat lelah. Punggungku sering pegal. Kakiku mulai bengkak. Tapi setiap kali melihat daftar pesanan yang masuk, aku merasa harus terus bertahan. Aku tidak punya pilihan lain. Suatu sore saat kandunganku memasuki bulan ke-7, Ibu Ardi datang ke rumah. Aku menyambutnya dengan senyum. Masuk, Bu. Beliau duduk di ruang tamu sambil melihat beberapa paket yang sedang kususun. Kamu jualan sekarang? Iya, Bu. Lumayan ya? Aku hanya tersenyum. Beliau lalu berkata pelan. Bagus juga. Perempuan memang harus bisa bantu suami. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku ingin berkata, aku bukan membantu suami, Bu. Aku sedang menggantikan kewajiban suami. Tapi sekali lagi, aku memilih diam. Karena aku masih percaya. Rumah tangga tidak akan bertahan kalau setiap hari dipenuhi pertengkaran. Beberapa bulan kemudian, putri kami lahir. Tangisnya memenuhi ruang bersalin. Aku memeluknya sambil menangis haru. Kupikir, kehadiran anak kami akan mengubah semuanya. Kupikir Ardi akan mulai memikirkan masa depan putrinya. Kupikir ia akan mulai menyisihkan sebagian gajinya untuk keluarga kecil kami. Ternyata, aku kembali salah. Hari gajian setelah anak kami lahir, aku melihat notifikasi yang sama. Transfer berhasil. 25 juta rupiah. Penerima. Ibu. Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu menoleh ke arah tempat tidur bayi. Putriku sedang tidur dengan tenang. Saat itulah aku berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi nanti, aku akan memastikan anakku tidak pernah kekurangan. Meski harus kulakukan semuanya sendirian. Sejak Alia lahir, hidupku benar-benar berubah. Waktuku terbagi. Pagi mengurus anak. Siang membalas chat pelanggan. Sore mengemas paket. Malam kembali menyusui Alia sampai tertidur. Aku hampir tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Kadang aku baru bisa mandi setelah jam 9 malam. Kadang aku baru makan siang menjelang maghrib. Tapi entah kenapa, aku tidak pernah mengeluh. Yang selalu kupikirkan hanya satu. Selama anakku bisa makan, selama dia sehat, selama dia bisa tidur dengan tenang, aku akan terus bertahan. Usaha kecilku mulai berkembang. Pembeli yang awalnya hanya 1-2 orang, perlahan bertambah. Mereka mulai memesan lagi, lalu merekomendasikan tokoku kepada teman-temannya. Setiap ada notifikasi pesanan masuk, aku selalu bersyukur.
Bukan karena aku ingin kaya, tapi karena aku tidak perlu lagi meminta apapun kepada suamiku. Ironis memang. Aku memiliki suami dengan gaji 25 juta rupiah. Namun setiap membeli popok anak, aku menggunakan uang hasil jerih payahku sendiri. Begitu juga susu, vitamin, mainan, bahkan biaya imunisasi Alia. Semuanya. Suatu malam Alia demam tinggi. Tubuhnya panas. Pipinya memerah. Aku panik. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aku membangunkan Ardi. Mas, Alia panas. Ardi langsung bangun. Dia memegang dahi putri kami. Loh, kok panas banget? Ayo kita ke rumah sakit. Kami segera berangkat. Sepanjang perjalanan aku memeluk Alia yang terus rewel. Sesampainya di IGD, dokter memeriksa kondisi anak kami. Syukurlah tidak terlalu serius. Hanya infeksi ringan. Setelah semuanya selesai, petugas kasir memanggil kami. Aku menoleh kepada Ardi. Kupikir kali ini, sebagai seorang ayah, dia akan mengambil dompetnya. Tapi Ardi justru menoleh kepadaku. Rin. Iya. Bayar dulu ya. Aku terdiam beberapa detik. Loh, uangmu? Ardi menunduk. Sudah nggak ada. Aku menggigit bibirku pelan. Tanpa berkata apa-apa, aku mengeluarkan kartu ATM milikku. Aku membayar seluruh biaya rumah sakit. Di perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Aku terus memandang Alia yang mulai tertidur di pangkuanku. Sedangkan di dalam dada, ada sesuatu yang perlahan mulai patah. Beberapa hari setelah kejadian itu, hari gajian kembali datang. Aku sedang membungkus paket ketika mendengar suara notifikasi dari ponsel Ardi. Aku tidak sengaja melihat layar ponselnya saat dia meletakkannya di meja. Gaji masuk. 25 juta rupiah. Belum 5 menit berlalu. Aku kembali melihat layar itu menyala. Transfer berhasil. Penerima. Ibu. Aku menghentikan tanganku. Plastik pembungkus paket masih kugenggam. Entah kenapa. Hari itu aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Malam harinya aku kembali mencoba bicara. Dengan suara yang pelan. Mas. Iya. Kalau nanti Alia masuk sekolah, kita pakai uang apa? Ardi menjawab singkat. Nanti juga ada rezeki. Rezeki dari mana? Kamu jangan mikir yang belum kejadian. Aku menghela napas. Mas, aku bukan takut. Lalu? Aku cuma ingin kita punya tabungan. Ardi menggeleng. Ibu lebih membutuhkan sekarang. Kalimat itu, untuk pertama kalinya membuat air mataku jatuh. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Tapi karena aku sadar, dalam daftar prioritas hidup suamiku, aku dan anak kami selalu berada setelah ibunya. Sejak malam itu, aku berhenti berharap. Aku tidak lagi bertanya soal gaji. Aku tidak lagi bertanya soal uang. Aku tidak lagi menunggu perubahan. Aku hanya fokus bekerja. Sedikit demi sedikit. Usahaku mulai berkembang lebih cepat. Aku belajar membuat iklan. Belajar mencari supplier yang lebih murah. Belajar melayani pelanggan dengan lebih baik. Hasilnya mulai terlihat. Pesanan meningkat hampir setiap minggu. Aku bahkan mulai kewalahan mengemas paket sendirian. Kadang sampai tengah malam aku masih duduk di lantai ruang tamu. Dikelilingi kardus, lakban, resi pengiriman. Sementara Ardi sudah tertidur lebih dulu. Dia tidak pernah bertanya, "Capek ya?" Dia juga tidak pernah menawarkan bantuan. Mungkin karena dia mengira jualanku hanya pekerjaan sambilan. Padahal tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit, penghasilan dari usaha kecil itu mulai menjadi penopang utama rumah tangga kami. Aku masih menyimpan semuanya sendiri. Aku tidak pernah membanggakan omzetku. Aku tidak pernah memperlihatkan saldo rekeningku. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena aku ingin melihat sampai kapan suamiku akan menyadari bahwa rumah ini tetap berdiri bukan karena gaji 25 juta rupiah yang selalu ia banggakan, melainkan karena ada seseorang yang diam-diam menutup semua kekurangan yang ia tinggalkan. Dan ternyata, kesadaran itu tidak pernah datang. Tahun demi tahun berlalu. Tanpa terasa Alia sudah mulai masuk taman kanak-kanak. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria,
Setiap pagi selalu memelukku sebelum berangkat sekolah. Semangat ya, Mama. Kalimat sederhana itu selalu menjadi tenaga baru untukku. Usaha yang dulu hanya berawal dari satu pesanan kini berkembang jauh lebih besar. Aku mulai memiliki pelanggan tetap. Setiap hari puluhan paket keluar dari rumah. Aku bahkan sudah tidak sanggup mengerjakan semuanya sendirian. Aku mempekerjakan 2 orang tetangga untuk membantu membungkus pesanan. Mereka sering berkata kepadaku, "Bu Rina, alhamdulillah ya, sekarang usahanya besar." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak pernah tahu. Usaha ini bukan lahir karena aku ingin kaya. Usaha ini lahir karena aku tidak pernah benar-benar dinafkahi suamiku. Sampai suatu malam, aku sedang menghitung laporan penjualan. Tanpa sengaja aku melihat angka yang membuatku terdiam. Penghasilanku bulan itu sudah jauh melampaui gaji Ardi. Aku membaca angka itu berkali-kali. Bukan karena tidak percaya, tapi karena baru malam itu aku benar-benar sadar. Selama ini, rumah tangga kami bukan bertahan karena gaji suamiku. Rumah tangga ini bertahan karena aku tidak pernah berhenti berjuang. Aku memejamkan mata, lalu tersenyum pahit. Selama bertahun-tahun aku merasa bergantung kepada Ardi. Padahal kenyataannya, Ardilah yang tidak pernah sadar bahwa keluarganya hidup dari hasil kerja istrinya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku berhenti menunggu. Aku berhenti berharap. Aku mulai memikirkan masa depan Alia. Aku membuka rekening baru. Seluruh keuntungan usaha mulai kusimpan di sana. Aku juga mulai berkonsultasi dengan seorang konsultan keuangan. Sedikit demi sedikit aku membeli aset. Bukan untuk pamer, tapi untuk berjaga-jaga. Kalau suatu hari rumah tanggaku benar-benar tidak bisa diselamatkan, setidaknya anakku masih memiliki tempat untuk pulang. Semua kulakukan diam-diam. Ardi tidak pernah tahu, karena dia memang tidak pernah bertanya. Dia hanya tahu berangkat kerja, pulang, makan, tidur, lalu menunggu tanggal gajian berikutnya. Dan setiap tanggal itu tiba, aku sudah hafal apa yang akan terjadi. Pukul 9 pagi, gaji masuk. Pukul 9 lewat beberapa menit, transfer 25 juta rupiah. Penerima, ibunya. Begitu terus, tidak pernah berubah. Sampai suatu hari, usahaku mengalami sedikit kendala. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan besar. Modal tertahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar kesulitan mengatur arus kas. Hari itu Alia harus membayar daftar ulang sekolah. Jumlahnya memang tidak terlalu besar. Kalau aku menunggu beberapa hari lagi, uang itu pasti ada. Tapi batas pembayarannya sore itu juga. Aku menarik napas panjang. Lalu mendatangi Ardi yang sedang duduk di ruang tamu. "Mas." "Iya." "Aku pinjam uang dulu ya." "Berapa?" Aku menyebutkan jumlahnya. Ardi langsung menggeleng. "Aku nggak punya. Gaji baru masuk kemarin." "Sudah sama ibu." Aku tersenyum. Entah kenapa, hari itu aku sama sekali tidak marah. Aku hanya mengangguk pelan. "Oh." Cuma itu jawabanku. Aku masuk ke kamar, mengambil buku tabungan, lalu pergi sendiri membayar sekolah Alia. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menangis. Aku justru merasa sangat tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Aku sudah tidak membutuhkan siapapun untuk membesarkan anakku. Malam itu, saat Ardi tertidur, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku. Aku membuka laptop. Lalu mengetik satu kalimat. Konsultasi gugatan cerai. Tanganku sempat berhenti. Aku memandang foto pernikahan kami yang masih berdiri di atas meja. 6 tahun lalu, aku menikah dengan harapan akan membangun rumah tangga bersama. Bukan sendirian. Air mataku akhirnya jatuh. Mungkin itu tangisan terakhirku sebagai seorang istri. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu seorang pengacara. Aku menceritakan semuanya. Tentang nafkah, tentang rekening, tentang bertahun-tahun hidup dari usahaku sendiri, tentang anak kami, tentang semua yang kupendam. Beliau hanya berkata pelan, "Ibu sudah bertahan terlalu lama." Aku hanya mengangguk, karena aku tahu, kalimat itu benar. Hari gugatan didaftarkan, Ardi baru mengetahui semuanya. Dia datang ke rumah dengan wajah panik.
Rina, ini bercanda kan? Aku menggeleng. Kita masih bisa ngobrol. Aku sudah terlalu sering mengajakmu bicara. Aku bisa berubah. Aku tersenyum tipis. Aku juga dulu percaya begitu. Dia mulai menangis. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis. Jangan tinggalin aku. Aku memejamkan mata. Yang pergi bukan aku, Mas. Lalu siapa? Perhatianmu kepada keluarga ini sudah pergi sejak lama. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Ardi mendatangi rumah ibunya. Dia meminta semua uang yang selama bertahun-tahun ia transfer. Katanya, dia ingin memperbaiki rumah tangganya. Ingin memulai semuanya dari awal. Namun jawaban ibunya menghancurkan harapan itu. Itu kan uang yang kamu kasih ke ibu. Aku butuh sekarang, Bu. Ibu sudah pakai semuanya. Ibu kira memang sudah jadi hak ibu. Rumah direnovasi, mobil dibeli, adiknya dibantu modal usaha. Sebagian dipakai kebutuhan sehari-hari. Hampir tidak ada yang tersisa. Hari itu, baru Ardi sadar. Ratusan juta rupiah yang selama ini ia serahkan tidak pernah kembali. Dan yang lebih menyakitkan, istri yang selama ini diam ternyata tidak pernah menikmati uang itu sedikitpun. Sidang demi sidang akhirnya selesai. Hakim mengabulkan gugatan kami. Aku resmi bercerai. Saat keluar dari ruang sidang, aku tidak menangis. Air mataku sudah habis jauh sebelum hari itu tiba. Aku hanya menggenggam tangan Alia, lalu berjalan keluar. Beberapa bulan kemudian, usahaku semakin berkembang. Aku pindah ke rumah kecil yang dulu ku beli diam-diam. Tidak mewah, tapi cukup hangat untuk kami berdua. Suatu pagi, saat mengantar Alia ke sekolah, kami berhenti di lampu merah. Di sebelah kami, seorang pengendara motor berhenti. Aku menoleh. Itu Ardi. Seragam kantornya masih sama. Tas kerjanya masih sama. Mungkin gajinya juga masih 25 juta rupiah setiap bulan. Dia melihat kami. Matanya langsung berkaca-kaca. Alia ikut menoleh. Dia tersenyum kecil. Lalu kembali memeluk pinggangku. Lampu berubah hijau. Aku menjalankan motorku perlahan. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang memanggil. Semuanya benar-benar sudah selesai. Belakangan aku mendengar, Ardi masih bekerja di perusahaan yang sama. Masih menerima gaji yang sama. Bedanya, kini tidak ada lagi istri yang menunggunya pulang. Tidak ada lagi anak yang berlari menyambutnya di depan pintu. Yang menemaninya setiap malam hanyalah rumah ibunya. Dan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Menurut kalian, kalau sejak awal Ardi berani berkata, tidak, kepada ibunya dan mulai mengutamakan istri serta anaknya, apakah rumah tangga kami masih bisa diselamatkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lampu hijau sudah menyala cukup lama. Motor yang kukendarai semakin menjauh. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena membenci Ardi, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hidupku benar-benar bergerak ke depan. Alia memeluk pinggangku lebih erat. Ma. Iya, sayang. Tadi itu ayah ya? Aku mengangguk pelan. Iya. Alia diam cukup lama. Anak sekecil itu mungkin belum benar-benar mengerti apa arti perceraian. Yang dia tahu hanya satu. Sekarang ayah dan mamanya tidak lagi tinggal serumah. Kenapa ayah nggak ikut pulang? Dadaku kembali terasa sesak. Pertanyaan itu selalu menjadi bagian paling sulit. Aku tidak ingin membuat Alia membenci ayahnya. Bagaimanapun juga, Ardi tetap ayah kandungnya. Aku tersenyum sambil mengusap tangannya. Ayah sekarang tinggal di rumah yang berbeda. Nanti Alia boleh ketemu. Boleh. Janji. Janji. Alia kembali tersenyum. Anak-anak memang sederhana. Mereka tidak peduli siapa yang salah. Yang mereka inginkan hanya kasih sayang. Saat mengantar Alia masuk ke sekolah, aku berdiri beberapa saat di depan gerbang. Kulihat dia berlari kecil menghampiri teman-temannya. Tertawa. Bermain. Seolah tidak ada masalah. Aku menghela napas panjang. Dalam hati aku berdoa. Semoga luka yang pernah kulalui tidak pernah menjadi luka di masa depannya. Usahaku terus berkembang.
Gudang kecil yang dulu hanya berisi beberapa kardus kini hampir penuh setiap hari. Kurir datang silih berganti mengambil paket. Aku bahkan mulai kewalahan menerima pesanan. Dua tetanggaku yang dulu hanya membantu beberapa jam kini bekerja hampir setiap hari. Suatu pagi mereka berkata kepadaku, "Bu Rina." "Iya." "Dulu kami kira ibu cuma jualan buat iseng." Aku tersenyum. Saya juga awalnya begitu. Sekarang malah sudah sebesar ini. Aku hanya tersenyum. Kalau saja mereka tahu. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi pengusaha. Aku hanya perempuan yang berusaha menjaga dapur tetap mengepul. Kadang hidup memang lucu. Apa yang awalnya terpaksa dilakukan demi bertahan, justru menjadi jalan rezeki yang tidak pernah kita bayangkan. Suatu siang ponselku berdering. Nomor yang muncul tidak kusimpan. Begitu kuangkat, aku langsung mengenali suaranya. "Rina." "Ardi." Aku diam beberapa detik. "Ada apa, Mas?" "Aku cuma mau tanya kabar Alia." "Baik. Kamu juga sehat?" "Alhamdulillah." Percakapan kembali sunyi. Aku bisa mendengar napasnya. Seolah ada banyak hal yang ingin dia katakan. Tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya dia berkata pelan. "Aku kangen." Aku memejamkan mata. Entah kenapa, kalimat itu tidak lagi membuat hatiku bergetar seperti dulu. Yang kurasakan hanyalah iba. Bukan cinta. Bukan benci. Hanya iba. Kalau mau ketemu Alia, bilang saja. Jangan mendadak. "Iya. Dia pasti senang." "Terima kasih." Telepon pun berakhir. Aku menatap layar ponsel beberapa saat. 6 tahun aku menunggu kalimat-kalimat lembut darinya. Ironisnya, semua itu baru datang ketika aku sudah benar-benar melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, Ardi datang menemui Alia. Dia membawa tas kecil berisi mainan. Alia langsung berlari memeluknya. "Ya." Ardi memeluk putrinya sangat erat. Aku bisa melihat matanya memerah. Selama hampir 1 jam mereka bermain di ruang tamu. Aku sengaja membuat minuman lalu masuk ke dapur. Aku memberi mereka waktu. Saat Ardi hendak pulang, dia berdiri di depan pintu. "Rina." "Iya." "Makasih." "Untuk apa?" "Karena kamu gak pernah melarang aku ketemu Alia." Aku menggeleng pelan. Aku marah sama mantan suamiku. Tapi aku gak pernah marah sama ayahnya Alia. Kepala Ardi langsung tertunduk. Aku tahu, kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Dia mengangguk pelan, lalu pergi. Beberapa bulan setelah itu, aku mendengar kabar dari saudara. Ibunya Ardi jatuh sakit. Usianya memang sudah tidak muda lagi. Ardi mulai sering bolak-balik mengantar ibunya berobat. Ironisnya, sekarang hampir seluruh gajinya habis untuk biaya pengobatan. Aku tidak pernah merasa senang mendengar kabar itu. Karena bagiku, sakit bukanlah hukuman. Aku hanya berharap mereka diberi kesehatan. Dan semoga diberi kesempatan untuk saling memaafkan. Suatu sore aku menerima pesan dari Ardi. "Maaf ya." Hanya 2 kata. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Lalu kubalas singkat. "Saya sudah memaafkan." Beberapa detik kemudian, pesan berikutnya masuk. Tapi aku belum bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak membalas lagi, karena ada penyesalan yang memang harus dijalani sendiri. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapusnya. Waktu terus berjalan. Alia kini mulai beranjak besar. Suatu malam dia bertanya sambil mengerjakan PR. "Ma." "Iya." "Kalau nanti Alia sudah besar, Alia harus pilih mama atau ayah?" Pertanyaan itu membuatku berhenti menulis laporan penjualan. Aku memandang wajah putriku, lalu tersenyum. "Enggak." "Kenapa?" "Karena cinta itu bukan soal memilih." "Lalu?" "Mama cuma ingin Alia belajar satu hal." "Apa?" "Kalau suatu hari Alia punya keluarga sendiri, jangan pernah membuat rumahmu merasa menjadi pilihan kedua." Alia mengangguk. Mungkin dia belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kalimat itu akan dia ingat. Malam itu setelah Alia tertidur, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin bertiup pelan. Aku menatap langit yang gelap.
lalu tersenyum kecil. Aku tidak pernah membenci ibu mertuaku. Aku juga tidak lagi membenci mantan suamiku. Karena kebencian hanya akan membuatku terus hidup di masa lalu. Yang kupilih sekarang adalah menerima. Menerima bahwa tidak semua perjuangan akan dihargai. Tidak semua pengorbanan akan dibalas. Dan tidak semua orang akan sadar sebelum kehilangan. Kalau ada satu hal yang kupelajari dari semua yang kualami, bukan tentang uang, bukan tentang 25 juta rupiah, melainkan tentang prioritas. Karena sebesar apapun penghasilan seseorang, kalau ia gagal menempatkan keluarganya sebagai prioritas, maka yang hilang bukan hanya uang, melainkan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Sampai hari ini, aku masih sering melihat tanggal gajian di kalender. Bukan karena menunggu seseorang mengirim uang, melainkan karena aku teringat. Dulu setiap tanggal itu adalah awal dari luka. Sedangkan sekarang, tanggal itu hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah jatuh sedalam itu dan berhasil bangkit tanpa bergantung kepada siapapun lagi. Beberapa bulan berlalu, hidupku terasa jauh lebih tenang dibanding beberapa tahun terakhir. Bukan berarti semua masalah langsung hilang. Menjadi ibu sekaligus mengurus usaha tetap melelahkan. Kadang aku masih harus begadang mengecek stok barang. Kadang harus bangun sebelum subuh karena ada pesanan yang harus dikirim pagi-pagi. Bedanya, sekarang semua kelelahan itu terasa ringan. Karena aku tahu untuk siapa aku berjuang. Bukan lagi untuk menutupi tanggung jawab orang lain, melainkan demi masa depan anakku sendiri. Suatu pagi, saat sedang menata rak di gudang kecilku, salah satu karyawan menghampiri. Bu Rina. Iya. Ini ada undangan. Aku menerima amplop putih itu. Ternyata undangan reuni kecil alumni SMA. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah datang. Dulu aku selalu punya alasan. Sibuk. Anak masih kecil. Banyak pesanan. Padahal alasan sebenarnya. Aku malu. Malu karena merasa hidupku tidak sebaik yang dibayangkan orang. Kini perasaan itu sudah tidak ada. Aku akhirnya memutuskan datang. Hari reuni pun tiba. Teman-teman lama menyambutku dengan hangat. Beda banget sekarang. Rin. Kamu kelihatan lebih segar. Apa rahasianya? Aku hanya tertawa kecil. Tidak mungkin aku menjawab. Rahasianya adalah berhenti bertahan di tempat yang salah. Di tengah obrolan itu, salah satu teman tiba-tiba bertanya. Suamimu mana? Suasana mendadak hening. Aku tersenyum tipis. Kami sudah berpisah. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Mungkin mereka tahu. Ada luka yang tidak perlu diungkit kembali. Aku justru mengalihkan pembicaraan. Kami tertawa. Bercerita tentang masa sekolah. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi takut dengan pertanyaan orang lain. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Ardi. Bukan karena sengaja, melainkan saat acara pentas seni di sekolah Alia. Semua orang tua hadir. Aku duduk di sisi kanan aula. Sedangkan Ardi datang beberapa menit kemudian. Dia melihat ke arahku. Aku mengangguk pelan. Dia membalas dengan anggukan yang sama. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada kemarahan. Kami hanya dua orang tua yang sama-sama ingin melihat putri kami tampil di atas panggung. Saat nama Alia dipanggil, dia berjalan dengan percaya diri, membacakan puisi di depan ratusan orang. Aku dan Ardi sama-sama bertepuk tangan. Saat itu aku sempat melirik ke arahnya. Kulihat dia diam-diam menyeka sudut matanya. Mungkin dia sedang membayangkan semua momen yang sudah terlewat. Momen mengantar sekolah, belajar membaca, belajar menulis. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah sempat dia nikmati. Semua karena terlalu sibuk mengejar pengakuan sebagai anak yang berbakti. Setelah acara selesai, Alia menggandeng tangan kami berdua. Ma. Iya. Ya. Iya, Nak. Aku senang hari ini. Kenapa? Karena Mama sama Ayah sama-sama datang. Aku dan Ardi saling berpandangan. Lalu sama-sama tersenyum. Meski kami tidak lagi menjadi suami istri, setidaknya kami masih bisa menjadi orang tua. Dan itu jauh lebih penting. Saat hendak pulang, Ardi menghentikanku. Rina. Aku menoleh.
Aku tahu aku nggak mungkin minta kamu balik. Aku diam. Tapi ada satu hal yang ingin aku bilang. Apa? Makasih. Karena selama ini kamu nggak pernah jelek-jelekin aku di depan Alia. Aku menghela napas pelan. Itu bukan buat kamu. Lalu? Itu buat anak kita. Ardi kembali menundukkan kepala. Aku benar-benar banyak belajar setelah semuanya hilang. Aku mengangguk. Semoga pelajaran itu nggak sia-sia. Dia tersenyum pahit. Aku berharap suatu hari nanti Alia nggak mengulang kesalahanku. Itu juga harapanku. Kami lalu berjalan ke arah kendaraan masing-masing. Tanpa dendam. Tanpa kebencian. Karena hidup terlalu singkat untuk terus memelihara luka. Malam itu, saat Alia sudah tertidur, aku membuka album foto lama. Foto pernikahan kami masih kusimpan. Bukan karena aku ingin kembali. Tetapi karena itu bagian dari perjalanan hidupku. Kalau foto-foto itu kubuang, seolah aku sedang menyangkal bahwa aku pernah belajar sesuatu dari masa lalu. Aku menatap satu foto cukup lama. Di sana aku dan Ardi tersenyum begitu bahagia. Tidak ada yang tahu. Beberapa tahun kemudian kami akan berdiri di ruang sidang sebagai dua orang asing. Aku menutup album itu perlahan. Lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah memaafkan. Kalimat itu bukan untuk Ardi. Bukan juga untuk ibu mertuaku. Melainkan untuk diriku sendiri. Karena selama bertahun-tahun, orang yang paling sering kusalahkan ternyata adalah diriku sendiri. Aku merasa kurang sabar. Merasa kurang baik. Merasa kurang mengerti. Padahal, mencintai seseorang bukan berarti harus mengorbankan seluruh harga diri. Dan mempertahankan rumah tangga bukan berarti harus membiarkan diri sendiri terus terluka. Sejak hari itu, aku tidak lagi menghitung berapa banyak uang yang pernah hilang. Aku tidak lagi mengingat berapa ratus juta rupiah yang berpindah ke rekening ibu mertuaku. Yang jauh lebih berharga daripada semua itu adalah ketenangan yang akhirnya berhasil kutemukan. Dan setiap malam sebelum tidur, saat melihat Alia terlelap dengan senyum kecil di wajahnya, aku selalu percaya, keputusan paling berat yang pernah kuambil ternyata juga menjadi keputusan yang paling menyelamatkan hidup kami. Hidup memang aneh. Dulu aku selalu berpikir, kalau suatu hari nanti aku berhasil memiliki usaha yang besar, aku pasti akan merasa sangat bahagia. Ternyata tidak. Saat semua itu benar-benar terjadi, perasaan yang paling sering kurasakan justru tenang. Bukan bahagia yang meledak-ledak. Bukan juga bangga. Hanya tenang. Karena akhirnya aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Takut uang belanja habis. Takut listrik diputus. Takut anakku tidak bisa sekolah. Takut harus meminjam uang. Semua rasa takut itu perlahan hilang. Suatu sore aku sedang membantu Alia mengerjakan tugas sekolah. Dia mendapat tugas menggambar keluarga. Aku memperhatikannya dari samping. Dia menggambar dirinya. Lalu menggambar aku. Kemudian menggambar ayahnya. Meski kami sudah bercerai, dia tetap menggambar kami bertiga. Aku tersenyum. Bagus sekali gambarnya. Alia tersenyum bangga. Guru bilang keluarga nggak harus tinggal serumah. Aku menatap wajahnya. Yang penting tetap saling sayang. Dadaku terasa hangat. Anak sekecil itu ternyata mampu memahami sesuatu yang bahkan sering gagal dipahami orang dewasa. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali datang menjemput Alia. Sebelum pulang, dia menghampiriku. Aku boleh bicara sebentar. Aku mengangguk. Kami berdiri di teras. Tidak terlalu dekat. Tidak juga terlalu jauh. Aku sudah mulai mengatur keuanganku. Aku hanya mendengarkan. Sekarang setiap bulan aku sisihkan tabungan. Aku mengangguk pelan. Bagus. Aku juga sudah belajar menolak kalau memang tidak mampu. Kalimat itu membuatku sedikit terdiam. Andai saja, kalimat itu keluar beberapa tahun lebih awal. Mungkin hidup kami akan berbeda. Namun penyesalan memang selalu datang setelah semuanya terlambat. Aku senang kamu berubah. Ardi tersenyum tipis. Tapi perubahan itu datang setelah kehilangan. Aku tidak menjawab. Karena memang itulah kenyataannya. Sebelum pergi, Ardi berkata pelan. Kalau boleh jujur. Apa? Aku sering membayangkan. Membayangkan apa? Kalau dulu aku pulang membawa gajiku ke rumah.
Kalau dulu aku mendahulukan kalian. Kalau dulu aku berani bilang tidak. Dia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat pahit. Ternyata hidup nggak punya tombol ulangnya. Aku menggeleng. Nggak punya. Lalu yang bisa kita lakukan? Belajar. Dari kesalahan. Iya. Walaupun terlambat. Walaupun terlambat. Dia mengangguk. Lalu berjalan menuju motornya. Aku memperhatikannya sampai menghilang di ujung jalan. Entah kenapa. Aku ikut berharap dia benar-benar berubah. Bukan supaya kembali kepadaku. Melainkan supaya suatu hari nanti, saat Alia sudah dewasa, dia bisa melihat ayahnya sebagai seseorang yang pernah salah, tetapi mau memperbaiki dirinya. Malam itu aku membuka buku catatan lama. Catatan pengeluaran rumah tangga yang dulu selalu kutulis. Aku membalik satu persatu halamannya. Beras, listrik, air, gas, susu, popok, biaya dokter, biaya sekolah. Di setiap halaman, aku menemukan angka-angka kecil yang dulu terasa sangat besar. Ada catatan yang membuatku berhenti cukup lama. Saldo dompet, Rp48.000. Hari itu aku menuliskan satu kalimat kecil. Semoga besok cukup. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena aku tidak menyangka. Aku pernah bertahan dengan keadaan seberat itu. Aku menutup buku tersebut, lalu memasukkannya kembali ke dalam laci. Biarlah itu menjadi pengingat. Bukan untuk membuka luka, melainkan untuk mengingatkan diriku sendiri. Seberapa jauh aku sudah melangkah. Kalau hari ini ada seseorang bertanya kepadaku, kalau waktu bisa diputar, apa kamu masih mau menikah dengan Ardi? Mungkin jawabanku akan membuat banyak orang heran. Aku tetap akan menikah dengannya. Karena tanpa semua luka itu, aku mungkin tidak akan menjadi perempuan yang sekarang. Aku tidak akan belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak akan berani membangun usaha. Aku tidak akan tahu bahwa aku ternyata jauh lebih kuat daripada yang selama ini kupikirkan. Yang akan kubah bukan pernikahannya, melainkan aku akan lebih cepat berbicara, lebih cepat mengambil keputusan, dan tidak menunggu terlalu lama sampai kehilangan diriku sendiri. Hari ini, kalau melihat kalender, aku tidak lagi mengingat tanggal gajian Ardi. Aku lebih sering mengingat tanggal ketika pesanan pelanggan membludak, tanggal ketika karyawanku menerima gaji, tanggal ketika Alia mendapat nilai bagus, tanggal ketika kami bisa makan malam bersama sambil tertawa. Aku akhirnya mengerti. Bahagia ternyata bukan tentang memiliki suami bergaji 25 juta rupiah. Bahagia adalah ketika pulang ke rumah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kecewa. Dan tidak ada lagi air mata yang harus disembunyikan setiap malam. Kalau kalian berada di posisiku, sampai seberapa lama kalian akan bertahan sebelum akhirnya memilih pergi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Aku ingin membaca pendapat kalian satu persatu. Sampai hari ini, masih ada satu pertanyaan yang sering muncul setiap kali aku membagikan kisahku kepada orang-orang terdekat. Kenapa kamu kuat sekali bertahan selama itu? Setiap kali mendengar pertanyaan itu, aku hanya tersenyum. Karena yang mereka lihat hanyalah akhirnya. Mereka tidak melihat prosesnya. Mereka tidak melihat bagaimana setiap hari aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa besok pasti akan lebih baik. Aku selalu percaya. Mungkin bulan depan Ardi akan berubah. Mungkin tahun depan dia akan mulai mengutamakan kami. Mungkin setelah Alia lahir. Mungkin setelah Alia sekolah. Mungkin setelah ibunya tidak lagi membutuhkan bantuan. Aku hidup bertahun-tahun hanya dengan kata, mungkin. Dan ternyata, harapan yang terus dipelihara tanpa tindakan hanya akan berubah menjadi luka yang semakin dalam. Ada satu kejadian yang tidak pernah kulupakan. Beberapa bulan sebelum aku mengajukan gugatan cerai. Hari itu aku sedang membersihkan lemari. Tanpa sengaja aku menemukan amplop berisi slip gaji Ardi. Aku membuka satu persatu. Nominalnya selalu sama, 25 juta rupiah. Ada yang sedikit lebih besar karena bonus. Ada yang sedikit lebih kecil karena potongan. Aku menghitungnya pelan. Bukan karena ingin tahu jumlah pastinya. Melainkan karena tiba-tiba aku penasaran. Berapa banyak uang yang selama ini sudah berpindah ke rekening ibunya. Aku mengambil kalkulator. 1 bulan, 25 juta. 12 bulan, 300 juta.
5 tahun. Angkanya sudah mencapai miliaran rupiah jika ditambah bonus dan tunjangan. Tanganku perlahan berhenti menekan tombol. Aku tidak jadi melanjutkan hitungan itu. Karena dadaku tiba-tiba terasa sesak. Bukan karena uang sebanyak itu tidak pernah menjadi milikku. Melainkan karena selama 5 tahun. Tidak pernah sekalipun terlintas di pikiran suamiku untuk bertanya, "Rina, kamu cukup?" Kalimat sesederhana itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Beberapa hari setelah perceraian, aku membereskan barang-barang lama. Di dalam sebuah kota kecil, aku menemukan buku tabungan pertamaku. Saldo awalnya hanya Rp500.000. Aku masih ingat. Uang itulah yang dulu kupakai membeli stok barang pertama untuk jualan. Jumlahnya kecil. Sangat kecil. Tapi dari situlah semuanya bermula. Aku tersenyum sendiri. Kadang hidup tidak berubah karena kita memiliki modal besar. Hidup berubah karena kita berani memulai meski hanya memiliki sedikit. Aku juga menemukan celemek lusuh yang dulu selalu kupakai saat membungkus paket. Sudah ada bekas lakban, bekas tinta, bekas lem. Warnanya pun mulai pudar. Karyawan-karyawanku berkali-kali menyuruhku membuangnya. Tapi sampai sekarang masih kusimpan. Karena setiap melihat celemek itu, aku selalu ingat siapa diriku dulu. Seorang ibu muda. Mengemas paket sambil menggendong anak. Membalas chat pelanggan sambil memasak. Mencetak resi sambil menahan kantuk. Dan tetap tersenyum ketika pembeli memberi ulasan bagus. Semua perjuangan itu tidak boleh kulupakan. Karena dari sanalah aku belajar, tidak ada kesuksesan yang datang begitu saja. Beberapa waktu lalu, Alia pulang sekolah membawa sebuah kertas. MA. Iya. Hari ini guru nyuruh bikin surat buat orang yang paling berjasa. Wah, terus Alia bikin buat siapa? Alia tersenyum. Buat Mama. Aku tertawa kecil. Boleh Mama baca? Dia mengangguk. Aku membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangannya masih belum terlalu rapi. Beberapa huruf bahkan terbalik. Tapi setiap kalimatnya membuat mataku berkaca-kaca. Mama, terima kasih sudah kerja keras. Terima kasih sudah selalu bangun pagi. Terima kasih sudah selalu peluk Alia kalau sedih. Alia nanti kalau besar mau jadi orang yang bisa jagain Mama. Aku berhenti membaca. Air mataku jatuh mengenai kertas itu. Semua rasa lelah yang pernah kurasakan, seolah terbayar dalam beberapa baris tulisan sederhana dari anakku. Saat itu aku sadar. Selama ini aku mungkin kehilangan seorang suami. Tapi aku tidak pernah kehilangan alasan untuk terus hidup. Alasan itu bernama Alia. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di depanku ada puluhan paket yang besok harus dikirim. Dulu, pemandangan seperti ini selalu membuatku stres. Sekarang justru membuatku bersyukur. Karena setiap paket yang kukirim adalah bukti bahwa aku mampu berdiri dengan kakiku sendiri. Aku menatap keluar jendela. Langit malam terlihat begitu tenang. Aku tersenyum kecil. Kalau ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang mungkin sedang mengalami keadaan sepertiku dulu, jangan takut bekerja keras. Jangan takut memulai dari nol. Tapi, jangan pernah mengorbankan harga dirimu demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah memperjuangkanmu. Karena sebuah rumah tangga tidak dibangun hanya dengan cinta. Rumah tangga juga membutuhkan tanggung jawab, saling menghargai, dan keberanian untuk berkata benar, meski kepada orang yang paling kita sayangi. Kalau salah satu dari itu tidak ada, cepat atau lambat, rumah yang terlihat utuh dari luar akan runtuh dengan sendirinya. Dan aku adalah saksi hidup bahwa yang paling menyakitkan bukan ketika rumah itu runtuh, melainkan ketika kita sadar. Selama bertahun-tahun ternyata hanya kita seorang yang sibuk menopangnya.